Selama ini, kita sering mendengar tentang prediksi akhir zaman dari berbagai sumber, termasuk dari Ali bin Abi Thalib, salah satu sosok paling mulia di dalam sejarah Islam. Tahukah kamu bahwa di dalam beberapa riwayat yang dikaitkan dengan beliau, disebutkan adanya sebuah negeri di timur yang akan mencapai puncak kejayaannya di masa akhir zaman? Negeri ini digambarkan dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan Nusantara kita tercinta. Lebih dari sekadar amalan, dan ada indikasi-indikasi kuat yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar peradaban dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aris Panji. Semoga setiap video yang kami bagikan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan. Ucapkan syukur alhamdulillahirobbil alamin. Sholawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk lanjut. Seperti yang dinubuatkan ribuan tahun lalu, apakah tahun 2026 akan menjadi titik awal dari era baru ini? Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam ramalan-ramalan ini, mengupas bukti-bukti yang mengaitkannya dengan Nusantara, dan mencoba memahami mengapa prediksi ini begitu relevan untuk kita semua saat ini. Yuk mari kita bahas. Ali bin Abi Thalib, sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, dan dikenal sebagai gerbang ilmu, memiliki banyak riwayat yang memuat tentang prediksi atau ramalan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Prediksi ini diyakini berasal dari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Penting untuk dicatat ya teman-teman, bahwa informasi ini umumnya ditemukan di dalam kitab-kitab dan riwayat yang membahas tentang akhir zaman. Seperti yang disebutkan di dalam buku Ramalan Akhir Zaman Imam Ali bin Abi Thalib, Kondisi Akhir Zaman dan Peristiwa-peristiwa Besar yang Terjadi, karya Syed Ali Ashur, atau kitab lain seperti Al-Jafar. Di dalam suatu zaman yang kelam, tersembunyi di negeri timur yang penuh misteri, terdapat ramalan-ramalan kuno yang menyoroti tentang masa akhir zaman. Ramalan-ramalan ini terkait dengan kejayaan yang akan diraih oleh sebuah negeri yang disebut Nusantara. Negeri ini memiliki ikatan kuat dengan sosok yang sangat dihormati, yaitu Ali bin Abi Thalib yang mendengarkan wahyu mengenai akhir zaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ramalan-ramalan ini tidak hanya memunculkan rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan di dalam benak banyak orang. Menariknya teman-teman, ramalan ini juga disebutkan di dalam cerita para wali abdal yang tersembunyi di dalam kitab-kitab tersebut. Isu ini mungkin menggelisahkan dunia, karena mereka takut pada masa depan yang diprediksi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tersembunyi. Maka dari itu, di sini akan kita uraikan ketakutan dan kegelisahan itu agar menjadi berita yang menyejukkan. Ingat, Islam adalah kabar gembira dari langit, bukan agama teror yang hanya berisi doktrin surga dan neraka. Oke, mari kita selami bersama. Pada akhir zaman, negeri yang dimaksud akan mencapai puncak kejayaannya dengan pulau-pulau yang terbuka di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sebuah kitab yang sangat berharga dan dikaitkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berjudul Al-Jafar Al-Azam, yang telah mengungkapkan pernyataan-pernyataan beliau mengenai akhir zaman yang diterimanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab tersebut merujuk pada keberadaan suatu negara yang akan menjadi simbol kejayaan Islam di masa akhir zaman yang disebut negeri Al-Yaban. Negara ini memiliki ciri-ciri. Mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Penduduknya berasal dari kelompok Azam, non-Arab. Penduduknya terkenal baik dan banyak yang mampu membaca ayat suci Al-Quran. Negara ini memiliki luas tanahnya yang sangat besar dan menjadi tempat hijrah bagi banyak orang. Banyak gunung-gunung yang menjulang tinggi melindungi negara ini, dan sering terjadi gempa di sana. Negara ini menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara di sekitarnya, seperti negeri Cina di timur jauh dan negeri yang berada di belakang Laut Kuning, yang memiliki nama mirip dengan nama rajanya di masa lalu, yaitu Koryo atau Korea pada zaman sekarang. Pada akhir zaman, negara ini akan mencapai puncak kejayaannya, di mana semua pulau yang dimilikinya akan terbuka. Pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam, negeri yang memenuhi kedelapan ciri tersebut disebut sebagai Al-Yaban di dalam kitab Al-Jafar Al-Azam, yang kemudian diterjemahkan secara keliru sebagai negeri Jepang di dalam bahasa Indonesia.
Namun, jika kita melihat dengan seksama, ciri-ciri tersebut sebenarnya mengacu pada Indonesia, bukan Jepang. Loh kok bisa? Ya jangan tanya saya ya teman-teman. Tapi sudahlah saya kasih tahu. Lalu, mengapa kata Al-Yaban dalam kitab Al-Jafr Al-Azam diterjemahkan sebagai negeri Jepang? Jawabannya adalah karena kata Al-Yaban merupakan pelafalan di dalam bahasa Arab dari kata Al-Yavan. Sebagaimana nama Suwarna Dwipa, nama Pulau Sumatera di dalam bahasa Sanskerta, yang diucapkan di dalam bahasa Arab sebagai Suwarnadip. Juga, tidaklah kebetulan bahwa di dalam peta kuno Pulau Jawa versi Belanda terdapat daerah yang disebut Jepang yang mirip dengan Jepang. Dr. Muhammad Ali di dalam bukunya Afro-Semitic Philology, The Sanskritization of Vedas and Sanskrit Elements in Hebrew, Sallallahu ala Muhammad, menyatakan bahwa Abraham merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Veda Sanskerta, yang berasal dari kosakata Al-Yavan Vipam, yang kemudian mengalami proses transliterasi menjadi Java Vipa yang artinya Pulau Jawa. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa negeri Al-Yaban. Pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab dan disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitabnya, merujuk kepada negeri Nusantara yaitu Pulau Jawa sebagai bagiannya. Di dalam buku Java, Past and Present, A Description of the Most Beautiful Country oleh Daniel S1MCH Pronunciation Land Campbell, 1915, disebutkan bahwa Javana, Yavana, atau seringkali hanya disebut Java, tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa, tetapi juga Pulau Sumatera, sebagian Pulau Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Ini mencakup seluruh kepulauan Indochina. Dengan demikian, Javana atau Al-Yavan sesungguhnya merujuk kepada wilayah Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina. Wilayah ini pada masa penyebaran Islam oleh Syekh Jumadil Kubro, kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel, ayahanda Sunan Bonang, disebut sebagai Jawi. Kemudian pada masa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri, teritori Jawi meluas hingga mencakup Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar, Lombok Timur, Makassar, hingga Ambon. Keseluruhan wilayah penyebaran Islam ini kemudian disebut sebagai Jawi. Penyebutan Javana, Javan, atau Al-Yavan sebagai wilayah Nusantara dan disebut Jawi oleh Wali Songo tentu bukan tanpa dasar. Di dalam buku, History of the Cultivation of Vegetables, Comprising Term Botanical, Medical, Edible, and Chemical, yang ditulis oleh Henry Phillips pada tahun 1822, disebutkan dalam literatur kuno dari tahun 595 sebelum Masehi, bahwa kalamus, sejenis bambu, yang diperjualbelikan di pasar barat berasal dari India Timur atau Indonesia pada masa sekarang atau disebut juga sebagai Javan. Ini merujuk pada cucu Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Javan atau dalam istilah sekarang disebut sebagai Pulau Jawa. Di dalam bahasa Sanskerta disebut Javana atau Javat Vipa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Yehezkiel pada tahun 595 sebelum Masehi dan juga pada era Alexander Agung. Buku tersebut, Java Past and Present, juga berbicara tentang Japatik mengacu pada keturunan Yafet. Penduduk awal Pulau Jawa yang merupakan ras asli dari keturunan Yafet, anak Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menyebar ke India Timur, Kamboja, Siam, hingga Suriah dan Yunani. Maka dari itu, Yavan atau Yavana berasal dari nama cucu Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Javan bin Yafet yang menjadi penduduk awal atau ras asli Pulau Jawa. Di dalam bahasa Sanskerta disebut Yavat Vipa. Lantas, bagaimana ceritanya Yavan atau Yavana yang berasal dari nama cucu Nabi Nuh alaihi salam bisa dikaitkan oleh para wali songo menjadi Jawi? Jawabannya ada di dalam teks Masoret Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Berikut. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak dari Nabi Nuh alaihi salam setelah air bah. Lahirlah anak-anak lelaki dari mereka. Sedangkan keturunan Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Inilah kepulauan Goim dari keturunan Yafet yang masing-masing terbagi menurut tanah mereka, menurut bahasa mereka, dan menurut kaum mereka. Teks ini menyebutkan bahwa keturunan Yafet bin Nuh, termasuk Javan, adalah penduduk awal kepulauan Goim. Nah,
Kata Goim di dalam bahasa Ibrani dibaca sebagai Jawi. Jadi, para wali songo sangat tepat menyebut Yavan atau Yavana dari Javan sebagai Jawi. Menariknya teman-teman, ramalan ini juga disebutkan di dalam kitab Bhavishya Purana. Bagian Pratisarga Parwa. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa di akhir zaman Kali Yuga, orang-orang Yavana akan menguasai peradaban dunia. Sedangkan di dalam kitab Ramayana, bagian Kiskindakanda bab 40, disebutkan bahwa kalian akan memasuki wilayah Yavanavipam yang terdiri atas 7 kerajaan. Di dalam Mahabharata, disebutkan terjadi sekitar 6604 sebelum Masehi. Disebutkan bahwa manusia diturunkan ke bumi dan berkembang menjadi berbagai bangsa. Disebutkan pula bahwa pada zaman Treta Yuga telah berdiri 7 kerajaan megah di Pulau Jawa, Nusantara. Yaitu Yavadlipa, Karnadipa, Malayan, Vipavana, Diva, Sulandripa, dan lainnya. Kesimpulannya, terdapat 3 kitab besar yang meramalkan kejayaan negeri di timur. Kitab Al-Jafar Al-Azam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Kitab Sunan Sendangdur, Wali Songo. Kitab Bhavishya Purana, Hindu. Ketiganya meramalkan negeri yang disebut Yavana, Yavan, Al-Yavan, atau Yavadlipa sebagai negeri yang akan berjaya dan memimpin peradaban dunia di akhir zaman. Negeri ini adalah Nusantara. Semoga ini bukan sekadar amalan, tetapi menjadi kenyataan yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi Nusantara di tahun 2026. Khususnya Indonesia yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.